네, 안녕하세요. belajar 한글 클래스 친구들은 안녕하세요. 네, 오늘 수업은 pelajaran hari ini kembali dengan 문법 atau grammar, grammar yang ke-8. Kali ini tentang 으세요. Oke, apa itu 으세요? Kita lihat ke slide berikutnya. Ya, seo atau seo biasanya digunakan pada saat kita ingin meminta tolong pada seseorang untuk melakukan sesuatu yang hal tersebut dilakukan untuk kita. Jadi sederhananya saat kita ingin meminta seseorang melakukan sesuatu untuk diri kita, maka kita menggunakan grammar ini, menggunakan grammar seo. Atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin simpelnya minta tolong gitu ya, tolong, atau kalau dalam bahasa Inggris mungkin please do something for me, seperti itu. Nah, seo itu digunakan untuk mengatakan dalam bentuk kata yang sangat sopan dan formal seperti itu. Sebenarnya kalau pakai kata ayo oyo juga bisa untuk meminta tolong dengan seseorang, tapi secara sopan biasanya orang Korea itu pakai grammar ini untuk meminta tolong seperti itu. Baik, untuk aturannya ini dipakai untuk kata kerja ya. Kata kerja ditambah dengan seo atau dengan seo. Kemudian aturannya masih sama, ada tidaknya bacim. Kalau misalnya kata kerja tersebut punya bacim atau akhiran, maka dia ditambah seo. Contohnya misalnya seperti ini, patta, patta. Kan ada bacim de ya. Nah, karena dia punya bacim berarti ditambah dengan seo kalau mau menggunakan grammar ini. Jadi caranya tanya selalu hilang ya. Dari kata dasar itu biasanya tanya selalu hilang sehingga hanya tinggal pat. Nah, pat kemudian tambah dengan seo. Jadinya 받으세요. 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 Mendapatkan. Baik, contoh dalam kalimatnya misalnya seperti ini. 수현 오빠, 제 선물을 받으세요. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu seperti Suhyun opa, tolong terimalah hadiah dari saya. Seperti itu. 받으세요. Pata itu sebenarnya menerima. Jadi kalau kamu dapat sesuatu dari seseorang itu berarti pata atau menerima. Jadi kalau kamu ingin seseorang menerima hadiah dari kamu, pakai katanya adalah 받으세요. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini ya. 수현 오빠, 제 선물을 받으세요. Suhyun opa, tolong terimalah hadiah saya. Saya masih menyebut kata Suhyun opa karena agak bingung ya kalau dalam bahasa Indonesia opa tuh kan seperti kakak gitu ya, kakak laki-laki. Atau kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya kan kayak mas atau bang seperti itu kan. Cuma kok rasanya nggak enak ya kalau misalnya dipakai Mas Suhyun gitu kayaknya nggak enak. Makanya saya masih pakai sebutan Suhyun Oppa seperti itu. Oke, jadi harap dimaklumi kalau sebutan pemanggilan namanya masih menggunakan bahasa Korea. Tapi yang penting teman-teman tahu kan artinya apa. Baik, berikutnya kalau misalnya tidak ada bacim. Nah, kalau tidak ada bacim, maka e-nya hilang. Jadi tinggal seo saja. Jadi kata kerjanya ditambahkan dengan seo. Contohnya adalah kada. Kada kan tidak ada bacim ya. Kada. Nah, seperti biasa da-nya hilang dari kata dasar. Kemudian hanya tinggal ka. Ka-nya tambah seo. Jadinya ka seo. Seperti itu. Kada adalah pergi. Jadi kalau kaseo berarti kamu ingin orang itu mempersilahkan orang itu untuk pergi seperti itu ya. Melakukan sesuatu untuk diri kamu. Contoh misalnya seperti ini. 오늘 수업이 끝나서 이제 집에 가세요. 오늘 수업이 끝나서 이제 집에 가세요. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, silahkan pergi ke rumah masing-masing. Maksudnya seperti itu. Atau silahkan pulang. Seperti itu ya. 집에 가세요. Jadi silahkan pergi ke rumah. Seperti itu. Oke, itu aturan yang pertama untuk seo. Karena di seo ini ada beberapa aturan. Ya, nanti kita lihat ya di slide berikutnya.
Oke, nah sama dengan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Korea pun ada namanya kata kerja yang tidak beraturan atau kata kerja yang dia tidak bisa pakai aturan yang sebelumnya kita bicarakan di slide sebelumnya tadi. Biasanya kalau dalam bahasa Korea itu ditandai dengan adanya bacim le atau bacim de. Jadi kalau satu kata punya atau diakhiri dengan bacim le atau bacim de, nah itu biasanya dia tidak bisa pakai aturan yang normal gitu. Jadi harus pakai aturan yang lain. Nah, contohnya ini untuk grammar SEO, tapi biasanya sama ya. Untuk setiap grammar biasanya sama perlakuannya. Bacimle untuk di grammar SEO, bacimle itu selalu hilang. Selalu hilang dari kata dasar. Kemudian kalau untuk grammar SEO dia ditambah dengan SEO. Jadi bukan SEO tapi SEO. Setelah le-nya hilang, kata kerjanya ditambah dengan SEO. Contoh misalnya ini. Kata dasarnya adalah mandelda. Mandelda. Ada bacim le di bawahnya. Nah, selain da, kalau dia punya akhiran le, maka le-nya itu juga hilang. Sehingga kata dasar mandelda menjadi mande. Le-nya nggak ada di bawah. Nah, mande ini kemudian ditambah dengan seo. Sehingga mandelda, kalau kalian mau pakai grammar seo, berubah bentuknya menjadi seperti ini. Mande seo. Bukan mande seo. Tapi mande seo. Seperti itu. Oke, contoh berikutnya misalnya salda. Salda, ada bacim le juga. Jadi yang hilang bukan hanya da-nya, tapi le-nya juga hilang. Sehingga salda hanya jadi sa saja. Kemudian ditambah seo. Sehingga salda kalau untuk grammar ini berubahnya menjadi sa seo. Oke. Contohnya misalnya seperti ini. 수호씨, kopi 한 잔 만드세요. 수호씨, kopi 한 잔 만드세요. 수호씨, tolong buatkan 1 gelas kopi. Mandelda itu artinya membuat. Jadi kalau misalnya mandeseo, kamu ingin dia untuk membuatkan sesuatu buat kamu. Seperti itu kan. Jadi kalau dalam kalimat ini, contohnya bisa nggak bikinin saya 1 gelas kopi ke si Suho. Seperti itu ya. Kembali lagi sebutannya masih Suhoshi karena saya juga bingung. Si itu sebenarnya artinya Mr. or Mrs. or Miss seperti itu ya. Panggilan nama untuk orang Korea, partikel nama gitu. Jadi saya agak bingung kalau di bahasa Indonesia itu apa gitu. Sebenarnya manggil nama aja sih kayak Suho, tolong buatkan 1 gelas kopi seperti itu. Tapi agak aneh gitu ya. Jadi harap dimaklumi. Oke, berikutnya kalau bacimnya bacim de. Jadi selain bacim le ada bacim de. Nah, untuk bacimde, kalau suatu kata diakhiri dengan bacimde, maka bacimde-nya itu berubah menjadi le. Ya. Setelah dia berubah menjadi le, ditambah dengan seo untuk grammar yang ini. Contohnya misalnya ini, deta, deta. Ya, tanya hilang, kemudian de yang di bawah berubah menjadi le. Jadi yang tadinya det menjadi de. De ditambah seo. Sehingga deta berubah menjadi dereseo. Dereseo. Artinya adalah mendengar. Oke, contoh misalnya seperti ini. 얘들아, 이 중요한 발표를 잘 들으세요. 얘들아, 이 조용한 발표를 잘 들으세요. Anak-anak, tolong dengarkan pengumuman penting ini baik-baik. Ya, 아이들아 itu anak-anak. 이 조용한 발표를 잘 들으세요. 잘 들으세요. 잘 itu baik, 들으세요 itu tolong dengarkan. Oke, itu untuk yang irregular verb. Jadi ada aturan biasa, ada tidaknya bacim, kemudian ada beberapa kata yang jika berakhiran le, maka perlakuannya seperti yang tadi sudah disebutkan. Kalau dia berakhiran de, maka perlakuannya juga yang sudah tadi dijelaskan. Oke. Masih dari bentuk kata untuk jadi kalau dalam bahasa Korea itu ada kata-kata yang berubah pada saat kalian ingin mengatakan hal tersebut ke orang yang lebih
tua atau istilahnya bahasa yang formal sekali seperti itu. Atau kalau dalam bahasa Korea namanya nopinmal. Itu ya bahasa yang sangat formal. Biasanya ke orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang punya jabatan lebih tinggi dari kita. Nah, itu pakai bahasa-bahasa ini. Nah, beberapa kata kerja punya bentuk yang berbeda dari kata kerja yang biasanya untuk tadi bahasa yang sangat formal. Sebagai contoh misalnya, kalau kalian biasanya bicara sama orang untuk makan dan minum kan pakai katanya mokta sama masjida. Nah, misalnya kalian mau ngomong makan dan minum tapi pada orang yang lebih tua, jauh di atas kalian, misalnya ke nenek atau kakek atau ke bos seperti itu ya. Nah, kalian nggak boleh pakai mokta atau masjida karena ini kesannya tidak terlalu formal dan hormat seperti itu. Kalian harus pakai kata yang ini, kata yang bentuk spesialnya dari makan atau minum yaitu deshida. Deshida, kalau kalian ingin mempersilahkan makan, berarti berubahnya menjadi deseo. Seperti ini. Ya. Kemudian, kata yang berikutnya adalah tidur, cada. Cada ini formal, tapi untuk orang yang lebih tua tadi, balik lagi ya, atau orang yang sangat kalian hormati, itu menjadi kurang formal. Makanya biasanya tidak dipakai. Nah, kalau kalian ingin mengatakan tidur atau selamat tidur kepada orang yang lebih tua atau yang lebih hormat, atau yang lebih kalian hormati, maka pakailah jumusida. Jumusida, kalau dia berubah menjadi grammar seo menjadi jumuseo. Makanya sering kan kalian kalau lihat di drama Korea misalnya annyeong jumuseo, orang mengucapkan selamat tidur ke orang tuanya misalnya atau ke orang yang lebih tua daripada dia. Tapi kalau misalnya kalian mau mengucapkan selamat tidur ke teman atau ke pacar atau ke siapa ya, atau ke teman yang agak formal, kalau teman yang agak formal berarti hanya jaljayo seperti itu. Kalau ke pacar atau ke teman yang dekat banget jalja seperti itu aja. Tapi kalau ke orang yang lebih tua dan kalian hormati itu harus jumuseo. Jadi annyeonggi jumuseo seperti itu. Artinya sama, selamat tidur juga tapi beda pengucapannya. Oke, berikutnya adalah malhada. Malhada itu artinya kan berbicara ya. Saya ingin berbicara sesuatu. Kalau misalnya ke teman ngomongnya cuman 나는 너한테 말하고 싶어. Seperti itu. Atau 나는 너한테 말하고 싶어요. Seperti itu kalau formalnya. Nah, tapi kalau ke orang yang lebih tua, malhada tuh nggak boleh dipakai. Kalian harus ganti dengan kata yaitu 말씀하다. Kalau pakai seo, berarti jadi 말씀하세요. Contoh misalnya kalau saya bilang ke bos saya ingin ngomong sesuatu hal. Saya bilang, 저는 말씀은 하고 싶어요. Seperti itu. Atau 말씀하십니다. Seperti itu. Jadi bingung. Atau kalau misalnya kalian mempersilahkan orang ngomong, orang yang lebih tua dari kalian untuk berbicara, 말씀하세요. Seperti itu. Tapi kalau ke teman, ya 말해요. Seperti itu aja. Ya. Yang berikutnya adalah ita. Ita itu ada. Nah, kalau yang bentuk formalnya adalah 계세요. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang ayah saya atau bos saya ada di kantor, 대표님 계세요. 대표님 사무실에 계세요. Seperti itu. Tapi kalau ke temen ya ita aja. Misalnya 내 친구 사무실에 있어요. Seperti itu. Atau 내 친구 사무실에 있어. Seperti itu. Oke, terakhir adalah juda. Juda itu memberi. Kalau dalam bahasa yang lebih formalnya atau nominalnya itu adalah derida. Nah, derida kalau misalnya di seo atau dalam grammar seo tadi berubah menjadi deri seo. Oke, artinya memberi. Nah, contoh dalam percakapan misalnya seperti ini. 살을 빼고 싶어요. Saya ingin mengurangi berat badan saya. Kemudian dijawab, 그럼 야채를 많이 드세요. 그리고 운동을 많이 하세요. Ya kalau begitu banyaklah makan sayur dan banyaklah berolahraga. Nah,
kalimat ini sebenarnya bisa dijadikan lebih pendek menjadi kalimat yang kedua dengan makna yang sama. Nanti kita belajar sih ya untuk penggabungan dua kalimat. Jadi kalimat ini kalau mau disederhanakan bisa dipakai dengan kalimat yang bawahnya. Jadi seperti ini. 그럼 야채를 많이 드시고 운동도 많이 하세요. Seperti itu. Biasanya orang Korea lebih sering pakai yang model kedua dibandingkan yang model pertama. Oke, itu kalau dalam percakapan. 형, 뭐, 형 애교 하나에 고기 2점. 야. 애교 하나 한 점이면 우리 솔직히 안 하잖아. 예, 애교 하나 한 그렇게? 점이면 우리 솔직히 안 하잖아. 그럼 저도 주대요. 저도 주대요. Ya, ini salah satu adegan di variety show-nya EXO. Kalau teman-teman yang suka EXO mungkin pernah 너무 nonton. 빨리 지나갔는데? Jadi pada saat 너무 빨리 PDX ya, 지나갔는데? mereka bertiga ini lagi makan. Mungkin suara saya jadi nggak kedengeran. 그러면 주세요. 자, 그럼 여기서 3개 Oke, 걸립니다. kita tonton dulu ya. 자, 그럼 여기서 3개 걸립니다. 그럼 저도 줄게요. 저도 줄게요. Jadi dia sini 너무 귀엽죠. 주세요. 자, 약속이니까 인정. 인정. 위에 한 점 하사하도록 하겠습니다. 아, 주십시오. 주세요. 주세요. 야, 진짜 맛있어. 더 쫄지 않고 지금 상태가 제일 맛있어. Oke, baik. Jadi kalau dari video yang barusan kalian tonton itu adalah situasinya mereka lagi makan, kemudian Chen bilang, kalau kalian melakukan satu adegan imut buat saya, kalian akan dapat dua potong daging katanya gitu. Jadi Chen bilang di sini, 애교 한번 보여주세요. Ayo berikan saya satu adegan imut kata dia. Terus sama yang ini Hyung ini ya, sama si Xiumin dijawab dia nggak mau. Tapi kemudian si Baekhyun tadi menjawab 그럼 저도 주세요. 그럼 저도 주세요. Sebenarnya seperti ini ya, 그럼 저도 주세요. Tapi Baekhyun tadi menyebutnya dengan kiop atau dengan cute gitu ya, dengan cara yang imut, 저도 주세요 seperti itu. Nah, artinya adalah kalau begitu berikan aku satu kesempatan, kayak gitu. Jadi dia Egyo menyebutkan 주세요 dengan cara yang imut. Ya, ini salah satu contoh yang sering dipakai di dalam percakapan bahasa Korea untuk grammar 으세요 atau 세요 ini. 네, 한국어 많이 사랑해 주세요. Sekian untuk grammar 으세요 hari ini. Semoga bisa diterima. 감사합니다.